buat sobat protokol nih yang lagi galau karena diputus cinta ataupun karena lagi dimarahin ibu kos ini gara-gara nunggak uang kos nih, teman-teman jangan khawatir, jangan sedih karena di sini Ica bakal nemenin sobat protokol di acara Prokes atau Protokol Podcast. Nah, tapi sebelum berlanjut nih, sobat protokol jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini dan jangan lupa untuk bunyikan loncengnya agar nanti sobat protokol gak ketinggalan nih untuk info-info menarik lainnya seputar KPM. Nah, BTW hari ini aku gak sendirian nih, tapi di sini aku ditemani oleh narasumber yang kece parah nih. Di sini udah ada Tum Alif. Halo Tum Alif. Halo. Tum Alif, boleh say hi dulu dong buat para sobat protokol yang lagi nonton nih. Halo teman-teman protokoler, gimana kabarnya di rumah, di tempatnya masing-masing, sehat ya? Oke, jadi Tum Alif ini merupakan ketua ketiga ya UKM Protokolnya Mahasiswa sejak KPM ini didirikan gitu. Nah, berhubung Tum Alif ini sudah ada di tengah-tengah kita nih, jadi pada podcast perdana kita nih kita akan berbincang-bincang nih, akan menodong Tum Alif dengan berbagai pertanyaan nih. Siap. Oke, nah kita ini akan membahas mengenai peran protokoler di lingkungan kampus nih, karena kan masih banyak juga nih mungkin sobat protokol yang bingung apa itu protokoler, terus kadang tuh masih bingung juga KPM tuh apaan sih gitu, kok di IAIN ada KPM, emang KPM ngapain aja gitu kan ya. Jadi biar sobat protokol ini nggak bingung lagi dan biar ada sedikit pencerahan nih terkait KPM itu apa dan tugasnya ngapain aja, nanti jadi kita akan berbincang bersama dengan Tum Alif. Jadi teman-teman jangan di skip ya, harus nonton sampai selesai, khususnya bagi para calon anggota muda nih yang lagi nonton, jangan lupa untuk nonton sampai selesai karena ini penting banget diketahui ya. Oke, mungkin sebelum kita ke peran protokol ya, aku mau tanya dulu, kira-kira UKM Protokoler Mahasiswa ini kapan sih berdirinya? Oke. Ya, terima kasih. Jadi protokoler mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon itu hadir, sebenarnya ide ya, kalau bicara ide itu sudah lama idenya. Ide itu udah beberapa tahun, didirikan tahun 2018. Kalau secara ini ya, secara resminya itu kan kita 1 November 2018. Cuma ide gagasan itu tuh sebelum itu sudah ada. Dipelopori oleh kakak, kita manggil kakak ya, kakak Farul Soleh. Nah itu kakak terbaik lah yang dimiliki oleh kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Oke. Nah, kan KPM ini dicetuskan ya, didirikan berarti pada tahun 2018 tadi ya. Nah, kira-kira kenapa sih UKM ini harus berdiri dan apa sih pentingnya protokoler itu? Jadi kita ketahui ya bahwasanya fungsi dari protokoler itu tidak hanya harusnya ya, tidak hanya dimiliki oleh hanya instansi-instansi tersebut. Tertentu maksudnya. Tapi di ranah kehidupan kita tuh kita juga harus memiliki jiwa protokoler. Salah satunya apa sih protokoler itu yang paling penting? Kamu bicara dong. Protokol itu yang paling penting itu tentunya harus tegas, sigap gitu kan ya. Terus kita harus pandai juga dalam manage waktu. Nah, itu yang paling terpenting. Jadi memanage waktu itu tuh terkadang yang tidak dimiliki oleh lembaga atau organisasi lain. Nah, hadirnya KPM itu membantu untuk memanage agar setiap event atau setiap kegiatan kampus itu termanage waktunya. Entah itu dari on time start jam berapa sampai nanti akhirnya jam berapa, itu tuh harus ada yang membantu mengurusi itu. Nah, jadi hadirnya KPM itu justru bukan untuk menjadi beban bagi instansi, tapi justru sebagai pembantu untuk menyukseskan setiap agenda atau aktivitas di kegiatan kampus. Oke. Terus kan kalau misal kita lihat nih di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon, kalau yang namanya seorang protokoler ya UKM KPM lah, anggotanya itu kan kalau misal lagi bertugas tuh berpakaian gagah, memakai pakaian PSR lah itu ya, pakai shawl, pakai dasi dan lain sebagainya gitu. Nah, terus yang orang tahu itu terkadang KPM itu hanya
kayak KPM itu apa sih? Pasti orang jawabnya, oh itu yang suka nge-MC gitu. Nah kira-kira selain nge-MC, tugas seorang protokol itu apa aja sih? Oh iya, sekarang soalnya familiar ya di telinga mahasiswa itu kalau ngomongin KPM berarti ngomongin MC. Iya betul. Ngomongin KPM berarti dia membawa acara. Iya, bahkan kadang teman-teman aku juga banyak yang termotivasi ikut KPM itu karena pengen jadi MC-nya gitu, padahal belum tahu aja di dalamnya itu bukan hanya MC aja Iya, public gitu. speaking. Iya. Gitu kan, karena kadang-kadang bahasa public speaking itu abstrak sekali ya. Iya betul. Ya, kita juga sedang berpublic speaking ini kan, cuma di narasi yang berbeda. Nah, untuk apa ya statement orang-orang yang berbicara bahwasanya KPM itu berbicara berarti MC pembawa acara. Itu sebenarnya MC pembawa acara kalau diurutin dari nomor 1 sampai nomor 10 itu dia bagian terakhir itu. MC pembawa acara. Karena MC dan pembawa acara dia udah termasuk dalam dunia keprotokoleran. Nah, yang terpenting apa sih? Yang terpenting itu hadirnya protokoler itu dia bisa menjaga marwah atau menjaga wibawa dari instansi. Contoh yang paling harus kita ketahui itu kan dari tata letak, tata tempat, terus tata kehormatan, terus tata ruang. Nah itu 3 hal itu tuh sebenarnya yang paling penting sebelum nanti MC-nya, sebelum nanti membawakan acaranya. Karena acara itu kan nanti sudah jadi ya, setting tempatnya sudah jadi, rondonya sudah jadi, baru nanti mulai MC atau pembawa acara itu membawakan agenda itu. Tapi kalau sebelum MC atau pembawa acara itu berbicara, tapi layout dari acara itu belum beres, terus rondonya belum jadi, nah itu tuh yang bikin kacau. Justru bukan malah membantu, tapi malah acaranya gini banget sih, tempat belum ada, sofanya belum ada, saya duduk di mana juga bingung. Kok urutannya saya setelah si A gitu, kok yang bukanya si ini. Itu justru yang lebih fundamentalnya di sini. Oke, berarti emang apa namanya selain MC itu urutan kayak tampil dan sebagainya, terus tata tempat gitu ya, pejabat duduk di mana itu juga perlu banget diketahui ya. Justru itu nomor pertama. Oke, Nomor iya. pertama. Terus kan di protokol juga mengenal istilah LO sama FO tuh. Okay. Mungkin ya tuh bisa ini nggak sedikit gambaran aja gitu. Perihal LO sama FO tuh ngapain aja. Nah, 2 elemen itu juga termasuk dalam unsur ini ya, apa namanya? Ornamen dari penugasan yang ada di kampus lah ya, ataupun di luar kampus lah setiap kegiatan. Dari mulai penyambutan, yang di depan tuh apa coba? Di depan mah FO. Terus nanti tamu yang hadir di acara itu, terus kemudian masuk ke ruangan, diarahkan bagaimana, itu kan dia pandangan pertama lah. Pandangan pertama dari sebuah event itu kan dari FO-nya. Katakan ada seorang kita membuat suatu event, kemudian kita mengundang orang, terus orang itu bingung, ini gedung segede ini di mana acaranya, gitu kan? Ketika udah masuk, baru diarahkan. Jadi butuh apa ya? Apa sih, first looking gitulah yang harus ditampilkan sama orang yang memiliki hajat acara itu. Nah itu dari FO-nya. Kemudian LO kan berfungsinya untuk mengatur juga kan. Saya nih diundang misalnya di acara, saya ketika itu mungkin dikatakan misal ya masih menjadi seorang ketua Korps Protokoler Mahasiswa, diundang di acara Demo Institut atau di acara organisasi lain. Saya datang, ini duduknya di mana ketua, tamu undangan duduknya di mana? Bebaskah? Di depan kah? Kalau nggak ada yang ngadain kan berarti kalau saya duduk di depan atau di panggung kan bisa saja kan? Karena saya diundang dan tidak diarahkan sih. Oh iya betul. Nah itu jamuan-jamuan seperti itu juga pelengkap sih ya. FO, pembawa acara, terus ya MC juga, ada DJ juga, ada Kori juga. Nah itu sebenarnya ornamen biar suara atau acara itu terlihat baik. Tuh, jadi gitu ya sobat protokol, bukan hanya MC saja, tapi di UKM Protokoler Mahasiswa juga ada yang namanya LO, FO, kemudian Regen, itu terus Kori juga, karena ketika dalam acara itu merupakan elemen penting gitu yang harus ada gitu. Jadi jangan sampai elemennya ada yang hilang gitu.
gitu. Jadi gitu ya, bukan hanya MC saja sobat protokol. Oke. Nah, terus kan gini ya, kadang nih orang lihat anggota KPM atau lihat KPM yang lagi bertugas itu kan first impressionnya tuh rapi gitu, cantik, ganteng gitu. Nah, apakah seorang protokoler itu emang harus yang good looking gitu istilahnya? Gimana tuh? Ya good looking itu bahasa ini ya, tafsirannya beda-beda. Ada orang mengatakan good looking harus putih gitu, good looking harus tinggi atau harus ya macam-macam lah ya. Tapi dalam penilaian kita harusnya good looking itu yang penting dia rapi, yang penting dia bisa berpakaian menarik, tidak sembarangan gitu tuh. Itu sudah cukup gitu tuh. Jadi, nah kalau ditanya kenapa KPM bajunya jas atau segala macamnya itu sudah atribut resmi kan. Cuma kalau di lain itu penilaiannya ya cukup aja, penting dia rapi, dia bersih, terus tidak sembarangan berpakaiannya, tidak brutal gitu. Itu udah cukup. Ya, berarti good looking di sini tuh nggak harus cantik, nggak harus ganteng ya, tapi dalam kerapihan berpakaian gitu ya, dan attitude juga ya termasuk ke dalam poin good looking itu gitu. Oke, nah Tum Alif ini kan ketua KPM yang ketiga ya. Yes. Nah, aku mau tahu nih, barangkali sobat protokol juga di rumah pengen tahu gitu. Nah, tantangan yang dihadapi oleh Tum Alif tuh ketika menjabat apa aja sih? Sering-sering ya? Iya, sharing dong, Saya biar dulu, tahu. Iya benar. Saya tuh dulu pas jadi menjabat sebagai ketum itu apa namanya? Mubes itu Desember. Januari saya ngurus berkas, pelantikan serentak. Februari kalau nggak salah itu udah COVID tuh. Jadi saya tuh korban ketum COVID tuh. Berarti awal 2020 itu ya? Iya, 2019 ya gitu. Itulah ya, tahun 2000 itu tuh. Nah, itu jadi tantangannya justru makin besar tuh ya. Orang mungkin ketika jadi ketum yang biasanya dia agendanya non virtual, sekarang harus putar balik jadi virtual semua, yang dimana kita belum pernah pakai itu gitu. Ya tapi itu tantangannya sih. Jadi menarik gimana caranya, walaupun dunia sedang tidak baik-baik saja, tapi organisasi harus tetap berjalan, hidup. Ya akhirnya semuanya beralih ke online, kajiannya online. Ya gitu-gitu semua serba online. Jadi tantangannya lebih, dan itu saya doang kayaknya tuh. Setelah itu udah gak ada lagi. Dan insya Allah COVID udah gak ada lagi tuh. Ya, amin. Amin. Kayak dramanya lah. Terus emang kalau misal COVID itu menghambat juga nggak sih ke proker gitu kan ya? Ada nggak sih proker yang misal nggak terlaksana gara-gara COVID itu? Ya, nah justru ketika COVID itu kreativitas kita diuji. Jadi kemampuan leadership kita tuh diuji, bisa nggak ada cobaan seperti ini tapi tetap jalan. Akhirnya saya sama pengurus yang lain tuh, saya Teh Hani, Teh Tika, Teh Nisa, Teh Ajeng sama kapit-kapit yang lain, ada Teh Khotimah, apalagi gitu ya, Teh Aul, semua segala macam tuh pengurus itu. Akhirnya berpikir inisiatif, kalau mengadakan acara di kampus pasti nggak boleh. Iya. Berarti acara harus tetap jalan. Berarti hari ini bukan di kampus, di luar kampus. Kita cari nih tempat-tempat di luar kampus yang mengizinkan untuk mengadakan event. Nah, akhirnya ya udah. Walau ada sebagian tempat yang tidak mengizinkan karena pandemi, ada yang mengizinkan. Nah, yang mengizinkan itu ya kita ajukan tempatnya di situ, kita main acara di situ, hingga dana itu bisa cair. Kan yang penting kan acaranya jalan kan. Nah, kalau izin di kampus nggak bakal bisa. Jadi kita inisiatifnya di luar. Maka pas lagi periode saya itu acara di kampus tuh cuma beberapa sih. Sisanya kita di luar, mulai dari sekolah protokol di luar, ENIF di luar, agenda-agenda lain semua di luar. Di kampus tuh mungkin awal sama akhir doang. Tidak pelantikan sama itu sih Mubes terakhir itu. Mubes juga di luar sih. Jadi sedikit. Nah itu kreativitas leadership seorang pengurus itu diuji tuh, gimana menghadapi cobaan gitu. Oh ya, berarti emang ketika katanya Tum Alif ini ya, ketika kepemimpinannya Tum Alif ini emang diuji yang paling besarnya itu karena adanya wabah COVID itu ya Tum ya. Jadi semuanya serba berubah nih. Yang awalnya itu non virtual sekarang harus virtual semua. Ya lewat Zoom meeting, lewat
mungkin Yes. ya dulu ya. Semuanya Oke. isinya larangan semua tuh, tidak Iya boleh. susah izin tempat mungkin ya, tempat Tempat. kegiatan juga. Oke, nih kalau misal Tum Alif ini kan angkatan berapa berarti Tum Alif tuh? 17. Angkatan berapa ini ya KPM-nya di KPM-nya. KPM-nya berarti saya 18. Ya 18 berarti itu angkatan ketiga atau 2019 saya 2019. Oke, nah kalau sekarang kan nih KPM ini udah punya ini juga nih, udah punya adik-adik baru juga Oh, nih, iya, angkatan banyak ya? ke-6 nih, angkatan ke-6 Iya, ya. Terus kan kita juga nih kemarin-kemarin udah banyak juga nih acara-acara yang diselenggarakan oleh UKM Protokol Mahasiswa. Mungkin Tum Alif bisa melihat atau bisa mengidentifikasi gitu. Kira-kira yang membedakan KPM yang sekarang sama KPM yang dulu tuh apa sih? Kalau yang sekarang nih kenapa? Yang Apa sekarang, ya? yang kemarin. Apa ya? Kemarin baru keluar tuh hasil opreknya. Itu apa ya? Itu angkatan ke-6. Iya, angkatan Itu ke-6. angkatan ke-6. Gimana sih, Jan? Jadi bingung ini ya apanya? Angkatan ke-6 kan berarti Iya, yang kemarin, yang baru nih, yang baru. Iya, yang baru itu angkatan ke-6. Yang mau apa namanya istilahnya Yang karantina. mau karantina ya, protokol boarding kalau Protokol istilahnya. boarding. Ganti tuh sekarang. Lebih keren. Biar ada perbandingan gitu kan mana yang cocok. Yang harus pertama sih yang harus dijaga apa ya, kalau saya lihat, karena mungkin yang baru ini, kalau yang baru khususnya angkatan ke-6 tuh saya belum lihat ya dia kan bagaimana nanti. Cuma angkatan ke-4 dan ke-5 itu ya udah bagus, udah aktif dari media sosial, udah oke, udah baik gitu segala macam. Cuma harus ada ini apa namanya, pembaharuan. Dan arti ini di usia kita yang masih 6 tahun ini udah cukup bagus nih. Nah itu dipertahankan. Nanti selanjutnya 6 ke atas itu tinggal dikembangkan. Nah budaya-budaya itu tuh harus ada. Nah banyak yang hilang dari organisasi kita itu dari kerapihan. Terkadang kekompakan tuh kurang. Misalnya style kerudung nih, model kerudung. Nah itu tuh harus kompak semua. Jadi ada yang emang orang senangnya pakai model pasmina ada. Iya. Cuma kan standar di kegiatan KPM tuh harus ada, kecuali di rapat ya. Kalau rapat-rapat harian kan orang pakai bajuan kampus gitu bebas aja. Cuma di setiap event, nah itu harus rentak, baik cowoknya, baik ceweknya gitu. Itu satu. Terus juga dari cowoknya kalau emang celananya hitam semua. Kekompakan kecil-kecil itulah. Itu tuh kadang-kadang kalau nggak diawasi, kadang-kadang ya orang jadi bebas. Orang nggak diapa-apain sih sama ketemunya misalnya nggak ditegur ini. Nah itu karena penampilan itu adalah barang termahal di KPM, ya kan? Seorang melihat looking dari KPM itu kan gagah banget ya orang ini segala macam. Ini pejabat dari mana gitu kan, segala macam kan. Nah itu tuh harus dijaga. Dasi merah lagi ya. Macam. Presiden mana nih? Iya. Rambutnya harus klimaks gitulah ya. Itu aja sih mungkin di sekarang tuh pertahankan budaya-budaya yang udah ada. Ini mungkin terakhir nih, pesan untuk para anggota KPM-nya atau untuk para sobat protokol yang lagi nonton nih, kira-kira apa nih dari Tum Alif? Untuk teman-teman KPM ya berarti semuanya secara umum ya. Iya. Ya, satu pertama organisasi KPM itu dia hanya sebagai wadah. Jadi tidak menjanjikan ketika teman-teman masuk KPM teman-teman akan bisa kerja di Pemda, teman-teman akan menjadi protokoler negara atau daerah. Terus teman-teman bisa jadi MC nasional, MC yang entertainer tinggi lah ya. Itu enggak menjanjikan. Jadi teman-teman di organisasi KPM itu harus perbanyak jemput bola gitu. Jemput bola. Jadi jangan nunggu ada penugasan apa. Jemput bola itu juga jangan hanya di ranah organisasi aja karena ngantri. Ya harus cari yang lain di mana di luar. Nanti konsultasinya atau minta rujukan ya bisa ke KPM gitu. Jadi satu lah pokoknya KPM tidak menjanjikan Anda teman-teman akan menjadi orang besar. Nah, terus untuk mengupgrade diri harus selalu jemput bola. Itulah bahas. Ya, itu aja. Luar biasa banget nih dari Tum Alif. Kayak ini sobat protokol yang ada di studio juga bisa tepuk tangan dong. Jadi sobat protokol itu gak hanya di dunia maya aja, tapi ada juga nih yang lagi nonton langsung nih
pasti. Oke, biasa banget ya, sangat jelas, rinci juga tadi ya penjelasan mengenai protokoler, bahkan mengenai KPM itu sendiri ya di lingkungan kampus gitu. Sampai gak kerasa nih ternyata kita sudah cukup lama nih untuk berbincang-bincang tuh. Iya, gimana nih sobat protokol, udah puas kan? Gimana? Oke, udah ya? Belum. Sebentar Nanti. banget. Oke, buat sobat protokol yang belum puas nih dengan pembahasannya, tenang, nanti kita akan ada podcast lagi, akan ada broadcast lagi, tapi tentunya dengan pembahasan yang gak kalah seru nih dari ini gitu. Jadi harus stay tune aja ya sobat protokol. Oke, untuk podcast kali ini, untuk broadcast kali ini mungkin dicukupkan ya Tum ya. Terima kasih banyak atas waktunya dan sudah sharing yang luar biasa banget nih kepada para sobat protokol. Oke, kalau gitu saya Ica Anissa Aprilia selaku host kali ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.